tobat, itu salah. Itu salah. Itu salah. Anak ada upang, jangan makannya lu cuma saya. Halo, ketemu lagi di Buser bersama saya Rizka Andalina. Ada beragam informasi kriminal yang viral-viral nih, sudah kami siapkan buat kalian semua. Yuk kita mulai program Busernya. Nah, kalau ngomongin aplikasi online, kebanyakan emang bikin gampang penggunanya untuk mengakses sesuatu kan. Nah, cuma kalau digunain secara nggak bener, ya urusannya sama Pak Polisi dong. Ini kejadian di kota Purwokerto guys. Sebuah hotel digerebek polisi karena diduga jadi markas prostitusi online. Polisi juga ngeringkus 3 mucikari setelah ketemu bukti dagangin ciwi-ciwi lewat aplikasi online. Kamu ambil tengahnya di mana? Itu berapa harganya? Hah? Harga berapa? 30. Dijualnya ada? Kamu belinya berapa? 30. Dijualnya harga berapa? 30. Mau menjual, ambil. Iya. Kamu minum juga? Iya. Kamu open juga di sini? Enggak. Jangan kayak gitu, kita nggak tahu. Kamu yang open, apa namanya ini? 3 pelaku perdagangan orang atau mucikari digerebek di sejumlah kamar hotel di komplek terminal kota Purwokerto. Ketiga mucikari prostitusi online ini digerebek tim Satreskrim Polresta Banyumas usai polisi mendapatkan laporan adanya hotel yang menjadi sarang prostitusi online. Saat digerebek, sejumlah mucikari itu sedang bertransaksi dengan pria pelanggan untuk dilayani wanita di sejumlah kamar hotel. 3 mucikari ini kemudian dikirim ke Mapolresta Banyumas untuk pemeriksaan lanjutan. Terungkap, 3 mucikari ini menjalankan praktek perdagangan wanita menggunakan aplikasi online. Mereka memasang tarif kencan mulai dari Rp150.000 hingga Rp300.000 untuk sekali kencan. Mereka mengaku telah beroperasi selama 2 hingga 4 bulan di sejumlah hotel. 3 mucikari ini mempekerjakan lebih dari 7 wanita untuk melayani para pria pelanggannya. Berawal dari adanya laporan informasi dari warga masyarakat bahwa di hotel tersebut ada aktivitas prostitusi yang bersifat online. Kemudian dari itu kami melakukan serangkaian penyelidikan hingga kami berhasil mengungkap dan kami telah menetapkan 3 tersangka. Sebagai apa itu, Bu? Itu sebagai mucikari. Tim Satreskrim Polresta Banyumas masih memeriksa 3 pelaku perdagangan wanita ini untuk mengungkap anggota jaringan lainnya. Ketiga mucikari ini terancam hukuman sesuai Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Orang tua biasa didik anak yang baik-baik sejak kecil, biar gedenya jadi orang benar. Gitu kan harapannya. Ini agak lain kejadiannya di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Seorang bocah perempuan di bawah umur kerekam CCTV nyuri ponsel di toko pakaian. Nah, bocah ini sebelumnya datang ke toko pakaian dibonceng sepeda motor bareng orang dewasa yang diduga orang tuanya. Duh, miris banget kan? Dalam rekaman CCTV ini terlihat pelaku seorang bocah perempuan datang ke sebuah toko pakaian di Jalan Tipar, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat bersama sepasang orang dewasa yang diduga kedua orang tuanya. Setelah berada di dalam toko pakaian, pelaku langsung menuju meja kasir dan mencuri ponsel milik pemilik toko dari dalam laci. Usai mencuri, pelaku kembali ke sepeda motornya. Pemilik toko mengatakan orang dewasa yang bersama pelaku berpura-pura sebagai pembeli dan hendak membeli penanak nasi. Datangnya sama bapaknya. Terus bapaknya emaknya kan bilangnya mau beli itu magicom. Iya. Bilangnya dia mau beli yang hitam, cuma adanya warna hijau. Saya bantuin ke sono, bantuin pade ngambil gitu di atas. Nah udah gitu dia nggak jadi beli, mungkin siapa udah kena kali. Terus itu ya udah pergi begitu aja. Terus yang turun yang sama bapaknya dulu? Iya, sama bapaknya dulu, anaknya belakangan. Terus yang ngambil handphone itu anaknya? Anaknya. Handphone ada di mana, Bu? Di laci? Ini di laci. Pemilik toko menduga pelaku yang masih di bawah umur itu memang sengaja diperintahkan kedua orang tuanya untuk mencuri. Nah, Yudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat.
Nih lagi, pabrik sabu digerebek polisi. Makasih banget ya Pak Pol. Nggak kebayang kalau tuh pabrik nggak ketahuan. Walaupun skalanya rumahan, tapi kalau sempat beroperasi, nggak kehitung orang yang bakalan jadi korban, guys. Inilah Frans Prayoga, 30 tahun, pria yang diduga menjadi peracik sekaligus pembuat sabu di rumahnya yang ditangkap tim Satuan Narkotika Polres Lampung Timur Rabu lalu. Keahlian pemilik home industry barang haram itu berkat belajar dari internet yang sudah berjalan 1 bulan terakhir. Dengan racikan bahan-bahan yang didapat dari toko dekat rumahnya. Polisi menyita berbagai jenis bahan baku yang digunakan untuk meracik sabu seperti pupuk kalsium amonium nitrat, cairan asam sulfat, cairan soda api, dan sejumlah obat yang dijual bebas di pasaran. Seorang laki-laki ini telah melakukan home industry pembuatan sabu. Setelah kami lakukan penggeledahan baik badan ataupun rumah, ditemukan barang bukti sebagai berikut yang kami sita, yaitu 2 bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga keras narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu. Sabu milik tersangka dijual dengan harga yang sama dengan sabu lainnya. Namun yang membedakan adalah pelanggan mendapat jumlah yang lebih banyak. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 5-12 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Selanjutnya buat adik-adik, kakak-kakak yang pengen kaya, kudu belajar dan kerja keras ya. Gak ada tuh namanya orang kaya mendadak dan uang bisa berlipat dalam sekejap karena digandain. Nih di Grobogan, Jawa Tengah, korban diiming-imingi duit 9 miliar cuma dengan nyetor 250 juta. Hasilnya ya boro-boro jadi miliarder, boncos malah iya. Polisi menangkap salah satu pelaku penipu penggandaan uang Kusmanto di kediamannya di Grobogan, Jawa Tengah. Dari Kusmanto, polisi mengamankan uang ratusan juta rupiah hasil penipuan terhadap warga Kalimantan di Gunung Kemukus, Sragen. Ikut ditangkap 2 pelaku lainnya, Agus Purwanto dan Sunarto, yang ikut serta dalam aksi kejahatan itu. Aksi penipuan modus penggandaan uang ini dilakukan para pelaku di kawasan Gunung Kemukus, Sragen 18 Maret lalu. Kusmanto mengaku kenal korbannya dari seorang rekannya. Rekannya mengatakan korban tengah mengalami masalah di usahanya dan terjerat hutang. Pria berusia 63 tahun itu bersama 2 rekannya mengaku mampu menggandakan uang. Dengan aksi meyakinkan, pelaku menggandakan uang Rp4.000 menjadi Rp300.000. Korban yang kepepet masuk perangkap pelaku. Korban pun menyerahkan uang sekitar Rp257 juta. Pelaku sebaliknya menyerahkan sebuah tas kepada korban dan minta korban ritual mandi di Sendang di daerah Kemukus. Namun saat korban tengah melakukan ritual, pelaku kabur. Korban sadar tertipu usai membuka tas dari pelaku yang hanya berisikan buku yang ditutupi uang dengan jumlah yang sangat sedikit. Untuk melakukan transaksi, yaitu memberikan uang tunai sebesar 257 juta kepada pelaku dan akan ditukar hasil penggandaan itu sekitar 9M. Korban diberikan 1 tas yang menurut pengakuan para pelaku isinya 9M. Para pelaku dijerat pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Selanjutnya adik-adik, tolong ya jangan kelahi mulu. Mau perang sarung ke, perang peci ke, kalau ujungnya babak bonyok ya ente juga yang pada bakalan rugi. Nih perang sarung kejadian lagi di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 2 kelompok remaja perang sarung hingga baku hantam dan ujungnya 11 remaja diamanin polisi. Kejar, nah iya pukul. Oh my God, apa sih maunya remaja-remaja ini? Sarung tuh dipakai sholat sama gaji, bukan malah dipakai tawuran sob. Perang sarung yang diimbuhi tarung fisik ini viral akhirnya di media sosial. Polisi yang memang ngawasin banget kegiatan yang ganggu bulan suci Ramadan, langsung gerak cepat ke TKP tawuran di Jalan Haji Mokhtar, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Jumat dini hari tadi. Polisi pun ngumpulin keterangan saksi mata yang nontonin tawuran itu. Alhasil dari Polsek. Iya, Polsek kan? Iya, Pak. Berkaitan dengan berita-berita putranya. Ada apa yang lain? Soalnya yang kelihatan anti Andre. Iya, ada di. 11 remaja yang teridentifikasi ikut gelut perang sarung ditenteng ke Polsek Pesanggerahan biar jelasin duduk perkaranya.
Di Padang, Sumatera Barat, tawuran berbuntut pengeroyokan terjadi di Simpang Kalum, Lubuk Buaya, Kota Tangah, Padang. Polisi ini bergerak cepat mendapatkan laporan 3 remaja bermotor dianiaya dengan sajam oleh sejumlah remaja yang lagi tawuran di TKP. Satu korban yang kabur dari kejaran pelaku dan ngumpet di rumah warga diamanin polisi. Satu korban lainnya sampai luka berat di kepala dan wajah dan dilarikan ke RS terdekat. Pelaku tawuran juga aniaya dengan sajam seorang remaja di Tunggul Hitam, Kota Tangah sampai korban luka di bagian kepala. Terus kan adik tuh minta tolong gitu kan bang. Dia kan apa namanya lagi pakai motor. Iya pakai motor. Terus di sosok ada 2 ya bang. Itu kan yang anak yang kampung Jambak tuh bang langsung dikejar gitu kan bang. Jadi nan dia yang korban itu bang minta tolong ke adik yang itu bang. Diserang langsung tiba-tiba diserang aja. Iya. Pakai apa diserang? Ada senjata tajam? Ada senjata tajam. Apa aja? Semua tajam. Jadi permasalahannya sangat sepele di saat mereka mau berjalan pulang dan mereka menemukan partai tawuran atau segerombolan anak tawuran dengan kendaraan bermotor dan juga menggunakan senjata tajam, dan tanpa ada permasalahan gesekan atau apa-apanya, si pelaku tawuran tersebut langsung saja menghadang rombongan dari korban dan kemudian langsung mengeroyok si korban dengan menggunakan senjata tajam dan juga dengan menggunakan tangan. Jadi polisi dari Polresta Padang lagi ngeburu para penganiaya dan pelaku tawuran. Muhammad Subadri Arifki dan Ulfa Musriadi melaporkan dari Jakarta dan Padang. Selanjutnya buat siapapun yang ngebet jadi tentara, polisi, PNS atau apapun, tolong ya pakai cara yang fair. Jangan pakai jalan belakang atau apalah itu namanya. Karena bukannya masuk kerja sesuai yang dicita-citain, yang ada kejeblos dan hilang duit banyak. Baru aja nih kasusnya, mau jadi anggota polisi disuruh nyetor miliaran. Duit hilang, niat jadi polisi pun melayang. Dahlah, simak ceritanya selengkapnya. Ada apa-apa. Nanti dijelasin Bu. Nanti tadi sama Ibu nanti diminta penjelasannya. Nirmawati masih berupaya berkelit saat polisi dari Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara memeriksa sejumlah bukti-bukti penipuan yang diduga dilakukannya terhadap korban terkait seleksi penerimaan akpol. Ibu rumah tangga Parubaya itu ditangkap Kamis siang di rumahnya di Desa Paluh Merbau, Kecamatan Percuseituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Nirmawati ditangkap karena adanya laporan ke pihak polisian di mana Nirmawati jamin keberhasilan lolos seleksi akpol kepada korbannya dengan bayaran miliaran rupiah. korban diminta membayar sejumlah uang, yaitu sejumlah 500 juta rupiah. Anak korban tidak masuk brigadir kepolisian sebagaimana dijanjikan. Akan tetapi saudari NN menawarkan lagi bahwa anak daripada korban bisa masuk prakpol. Dari iming-iming ini kemudian korban tertarik dan menambah sejumlah uang sehingga uang yang dikirim kepada saudari NN ini sebanyak 1.350.000.000 rupiah. Korban penipuan calo akpol ini diperkenalkan kepada tersangka oleh seorang perwira polisi Ibtu Supriyadi yang juga ikut diperiksa terkait dugaan penipuan oleh tersangka. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Maling motor yang mulai marak bermunculan pada bulan puasa. Apes tertangkap warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Satu doang sih yang ketangkap. Syukurnya guys, walaupun 2 dari maling ini ngabur, motor korban bisa diselamatin. Alhamdulillah. Apes. 1 dari 3 maling motor tertangkap warga saat beraksi di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis dini hari. Warga yang geram terhadap pelaku sempat memberikan boga mentah karena pelaku tak mengakui perbuatannya. Bodoh amat, lu salah. Lu salah. Apa dulu? Lu salah. Mana tadi upah itu? Jangan makan nyagu itu mertua saya. Jangan makan nyagu artinya. Pencurian itu terjadi jelang subuh dini hari saat saksi mendengar bunyi mencurigakan dari parkiran motornya di depan kos-kosan. Begitu diintip suaminya, ternyata sepeda motor milik penghuni kos sedang dicuri pelaku. Kemudian korban mengejar bersama warga dan anak kos-kosan lainnya. Warga juga berhasil mengamankan motor korban yang kunci kontaknya telah dirusak dengan kunci T yang disita dari pelaku. Jangan kebetulan aku tadi
tadi dagang. Selesai kita dagang itu udahlah rapi-rapi lah ya sambil nunggu ajan. Kok dengar suara lotak-lotek, diitiplah sama suami aku. Dilalai itu maling. Akhirnya kita kejar nguber-nguber tuh sampai pertigaan. Ketangkep, alhamdulillahnya ketangkep. Motornya juga aman walaupun udah jebol ya. Tapi ya langsung dibawa tuh korbannya sama si pelakunya dibawa ke Polsek. Semua sih udah ditindak sama Pak Polsek gitu. Itu sekitar jam berapa kejadian? Itu sekitar jam 4. Ya, hampir mendekati subuh. 5 menit lagi subuh gitu. Untuk pelakunya sendiri itu berjumlah berapa orang? Tadi sih waktu pas ditanya itu 3 orang gitu. Tapi kita belum tahu sih pastinya berapa gitu. Pelaku diamankan ke kantor polisi Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. 2 rekan pelaku yang terlihat dalam CCTV warga masih menjadi buruan aparat kepolisian. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Nah, udah selesai deh Booster hari ini. Tapi nggak usah kecewa, Senin depan kita bakal ada lagi kok dengan berita kejahatan khas Booster lainnya. Pesan saya, jangan lupa waspada. Celah kejahatan selalu ada. Saya Rizka Andalina pamit, bye.